Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah asar rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita masih tentang betapa istimewanya kalau kita ini sempat menjadi tua. Kalau orang sudah tua itu berarti pernah muda. Tapi kalau orang masih muda belum tentu bisa sampai tua. Nah, itu luar biasa. Jadi orang tua pasti pernah muda. Kalau orang masih muda belum tentu bisa sampai tua. Akan tetapi di satu sisi kita harus berhati-hati, jangan sampai kemudian hanya tua saja secara umur, tapi tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kematangan dalam sisi spiritual. Nah, salah satu keistimewaan di usia tua itu kita bisa buka dalam surah Maryam. Surah Maryam itu di ayat-ayat awal itu menceritakan tentang sosok Nabi Zakaria alaihissalam. Di situ Nabi Zakaria katakanlah mengeluh, ya, tapi mengeluhnya bukan kepada makhluk, ya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikeluhkan itu adalah yang pertama, tulang belulang yang sudah rapuh. Kemudian yang kedua, rambut kepala yang sudah berwarna perak karena beruban. Yang ketiga adalah perasaan sudah lemah, sudah renta. Maklumlah ketika itu umur beliau ada yang mengatakan antara 80 sampai 90 tahun. Dan belum diberikan keturunan. Sementara beliau ada kerisauan. Jadi orang soleh itu biasanya risau dengan perjuangannya kalau tidak ada yang melanjutkan. Jadi mereka bercita-cita punya anak itu bukan supaya anak ini kok bisa katakanlah membahagiakan mereka secara finansial. Tidak. Bukan itu cita-cita orang soleh. Orang soleh cita-cita punya anak itu supaya kesolihannya itu ada yang mewarisi. Nah, seperti itulah yang dirisaukan oleh Nabi Zakaria ketika sudah sepuh. Dan hebatnya kemudian meskipun istri beliau itu juga sudah dikenal pada waktu itu sebagai wanita tua yang mandul, bukan karena umurnya saja, memang sejak muda itu mandul. Sejak muda sudah mandul. Apatah lagi ditambah dengan usia yang sudah tua. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan Nabi Zakaria itu, diberikan keturunan. Tapi yang menarik itu adalah cara beliau berdoa. Jadi yang beliau kedepankan sebagai minta diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kelemahan-kelemahan di usia tua. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya tulangku ini sudah rapuh. Katakanlah kalau bahasa kita ini rematik, encok, pegal linu. Nah, jadi tulang-tulangku ini sudah rapuh. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Dan
rambutku ini sudah menyala. Menyala itu maknanya berwarna keperakan karena sudah uban semua. Fahabli min ladunka waliya. Nah, ini kan intinya begitu. Jadi setelah mengeluhkan, ya Allah saya ini sudah tua, tulang belulang sudah rapuh, uban sudah bertabur begini, tolonglah pertimbangkan itu ya Allah untuk memberikan kepada aku seorang pewaris. Ini doa yang luar biasa ini. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebutkan bahwa kesusahan apapun yang menimpa orang-orang mukmin itu, yang penting kita beriman, kita mukmin, kita solih, Pak. Ya, artinya solih itu kita melatih-latih diri lah untuk menjadi orang baik. Ya, kalau azan kita datang sholat, tiba ke giliran atau waktu perintah Ramadan kita berpuasa. Tidak berbohong, tidak menipu, itu kita namanya melatih diri untuk menjadi orang soleh. Nah, dalam hadis itu dikatakan tidak ada kesusahan, kesedihan, capek-capek, sakit, galau pikiran, ya, apa saja yang menyusahkan hati orang mukmin sang soleh itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sarana atau alasan untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita ke dokter berobat, cukup jawab apa yang ditanyakan dokter. Tidak usah ditambah-tambah curhat. Tidak usah ditambah-tambah keluhan. Sebab kapan kita mengeluh di depan dokter, maka tidak jadi sakit kita itu nanti tidak jadi sebagai penghapus dosa-dosa. Kenapa? Karena kita tidak ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakit-sakit jangan mengeluh kepada makhluk. Kita ke dokter untuk konsultasi saja. Ya, Bapak sakit apa? Ini saya asam urat, Dok. Nah, ini kalau kambuh ini sampai bengkak-bengkak. Cukup begitu. Ya. Tidak perlu ditambah, aduh Dok, seandainya bisa saya begini-begini. Aduh, menderita sekali Kak kurasa. Ini penyakitku ini, aduh. Tidak usah begitu. Kenapa? Kalau kita begitu nanti ihtisab kepada Allah itu tidak ada, dan artinya apa yang Nabi sabdakan itu tidak berlaku. Jadi semua susah-susah, kita punya apa? Kita punya anak, umpama kita punya anak nakal, kita punya usaha hancur. Nah, ini kan semua hal-hal yang menyusahkan hati kita. Ya. Itu kalau orang soleh itu yang tertimpa seperti itu, kemudian dia bersabar, tidak mengeluh, ihtisab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua musibahnya, semua kesulitannya, sakit-sakitnya, capek-capeknya badannya, pusing-pusingnya, stres-stresnya, itu semua adalah asbab yang menjadi penghapus dosa-dosanya. Luar biasa, Pak. Orang tua ini. Seperti Nabi Zakaria, beliau itu punya keinginan, ingin punya anak, tapi secara fisik sudah tidak memungkinkan, sudah tua, sudah renta, istri juga mandul. Nah, tapi justru kesusahannya itulah kemudian yang dia jadikan sebagai tameng. Ya Allah, pandanglah kesulitanku ini, tolong. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nah, itu beliau diberikan keturunan itu di umur atau di usia 90, 80, 90 tahun juga. Begitu juga doanya. Ya. Nah, jadi ini yang selanjutnya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sudah sering mendengarkan bahwa ketika umur bertambah, manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang
yang ketika bertambah umurnya itu hanya merasa bahwa ini pertambahan jumlah bilangan. Nah, jadi hanya terbatas pada angka. Ya. Tapi yang kedua, ada orang yang ketika bertambah umurnya, maka bertambah juga asetnya. Ya, bertambah umur, bertambah juga asetnya, bukan aset dunia. Nah, tapi yang dimaksud ini ada bertambah aset, maksudnya aset untuk akhiratnya. Dan ini yang disebut dengan keberkahan dalam umur. Nah, jadi berkah umur itu dalam hadis disebutkan ketika bertambah bilangan umur kita, bertambah juga aset untuk akhirat kita. Nah, sebab jangankan beda satu hari, beda satu bulan ya. Kalau ada dua orang ini yang sama-sama solih, dua orang ini sama-sama solih, yang satu ini jangankan hidup lebih lama satu hari, apatah lagi satu bulan, apatah lagi satu tahun, ketinggalan sholat berjamaah saja itu sudah beda. Sudah beda asetnya tuh. Ada kisah orang soleh dulu, gurunya Imam Bukhari. Namanya Imam Abdullah Al-Qawarir. Beliau ini melazimkan sholat berjamaah. Kurang lebih 40 tahun itu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Sampai suatu ketika, karena tamu beliau sangat banyak, sampai tidak terasa beliau ketiduran, ketinggalan sholat isya berjamaah. Ketinggalan sholat isya berjamaah. Jadi beliau bangun itu keliling kota Kupah, cari. Siapa tahu masih ada masjid yang buka. Keliling Pak, keliling masjid, cari. Siapa tahu masih ada jamaah itu. Tapi ternyata semuanya sudah selesai. Akhirnya beliau pulang ke rumah, ya, karena beliau ini ahli hadis, ya, ngerti betul itu hadis tentang pahalanya sholat berjamaah. Beliau kembali ke rumah sholat isya 27 kali. Sholat isya 27 kali. Supaya apa? Supaya beliau tidak ketinggalan pahala sholat isya berjamaah. Tapi ternyata setelah beliau sholat itu, saking capeknya sholat, beliau tertidur, beliau mimpi. Mimpi ini beliau melihat beliau sedang mengejar rombongan yang berkuda. Beliau juga naik kuda, di depannya ini ada rombongan juga berkuda. Dia ingin menyusul rombongan itu, tapi tidak bisa. Jangankan menyusul, mendekat saja tidak bisa. Kudanya ini sudah dipacu kencang-kencang. Ini dalam mimpi. Ternyata rombongan yang di depan itu siapa? Ternyata guru-gurunya itu di dalam mimpi. Lalu adalah salah seorang di antara rombongan ini yang menoleh, kemudian mengatakan, wahai Abdullah, kamu tidak usah paksakan dirimu begitu. Karena bagaimanapun kau paksakan dirimu, kamu tidak akan bisa mengejar kami. Kenapa? Kami ini sholat isyanya berjamaah, kamu tidak. Ini beda Pak, beda sekali. Jadi bayangkan, ketinggalan sholat isya berjamaah di masjid Pak, itu kalau kita mau ganti, kita pulang ke rumah, kita sholat isya 27 kali, itu tidak bisa. Coba, ini hanya ketinggalan beberapa menit. Lalu bagaimana kira-kira kalau sama-sama orang soleh ini kemudian kita bisa hidup ya 1 tahun lebih lama daripada sahabat kita, sama-sama orang soleh, tapi kita umurnya lebih panjang 1 tahun. Bedanya itu berapa? Berapa kali sholat berjamaah? Ya. Bedanya itu berapa kali Ramadan? Nah, bedanya itu kita kan bahkan bisa menghitung dengan amalan-amalan yang ringan. Siapa yang di pagi hari setelah sholat subuh atau di sore hari setelah sholat asar duduk sejenak kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, maka diberikan kepadanya, dituliskan untuknya 100 pahala kebaikan
kemudian digugurkan darinya 100 kesalahan dan dosa, kemudian dilipat gandakan derajatnya sampai 100 kali lipat. Ini hanya butuh waktu berapa detik? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kalau kita baca satu hari 100 kali? Bagaimana kalau kita baca satu hari 1000 kali? Dan kita istiqomah selama 1 tahun, setiap hari kita baca 100, kita baca 1000 kali. Bayangkan bedanya ya dengan yang meninggal duluan. Ya, mungkin hanya selisih 1 tahun, selisih 1 bulan, tapi ini memang luar biasa perbedaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa orang sudah masuk surga itu masih ada penyesalan. Orang sudah masuk surga itu Pak masih ada penyesalan, menyesal. Penyesalan karena apa? Karena ketinggalan satu tasbih yang sebenarnya bisa dia ucapkan tapi dia tidak lakukan. Satu ucapan subhanallah yang sebenarnya lapang, lowong dia untuk ucapkan tapi dia tidak lakukan. Ya. Jadi sampai di surga nanti itu dia lihat orang. Ya, ini kok ada orang ini di atas saya. Ya. Ketika ditanyakan apa bedanya saya sama dia, kenapa dia di situ saya di sini, sama-sama dalam surga ini, maka malaikat kemudian mengatakan, oh dia itu unggul 1 kali tasbih daripada kamu. Dia unggul. Jadi setiap keunggulan tipis ya, yang kita mungkin remehkan di dunia ini, apalah ucapan subhanallah ini apa sih? Ya, apa namanya? Tapi ternyata di sana nanti itu ada perbedaan yang signifikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Jadi kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini mari betul-betul kita maksimalkan. Orang taat itu capek, orang yang tidak taat juga capek. Ya, jadi ahli taat itu capek, ahli maksiat juga capek, sama-sama capek. Tapi kalau kita capek dalam ketaatan, capek kita itu akan hilang, sedangkan catatan pahala kita abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang capek maksiat, capeknya juga akan hilang, tapi catatan dosanya juga akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama capek. Sama-sama capek. Jangan dikira jadi orang jahat itu enak, Pak. Ya, jangan dikira. Luar biasa, ya. Jangan dikira jadi orang jahat, jadi bandar narkoba, jadi koruptor, jangan dikira enak. Tidak ada enaknya itu. Tidak ada enaknya. Ya. Jadi sama-sama susah. Dalam ayat itu dikatakan in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi yang merasa kelelahan, kecapean. Kapan kita ini hidup enak, kok hidup ini susah terus, jihad terus, sakit, menderita, kapan kita enak ini? Maka Allah kemudian menurunkan ayat in kuntum ta'lamun, kalau kamu merasa sakit, merasa menderita, fa innahum ya'lamun, ketahuilah bahwa orang-orang kafir itu juga sakit menderita kama ta'lamun, sama seperti kamu. Sama-sama ji. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Apa itu? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu itu masih punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka sudah tidak punya lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala nasihati kita. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengabaikan waktu-waktu yang dianugerahkan Allah kepada kita, wabil khusus saat-saat berharga di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.